ininya kayak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Welcome people. Welcome ladies and gentlemen. Kenalin dan selamat datang di video kali ini. Aku Aji dan aku ditemani dengan my fellow partner ada Lukman, Raditya, dan Amelia. And in this video, I'm gonna show you a lot of things. Well, a lot of not so fun things about DBD. Wait, sebelum itu, aku menjelaskan bahwa tema yang kelompok kami dapat adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Why the environment? Why does it matter? Mari kita simak. Lingkungan merupakan salah satu aspek penting di masyarakat. Lingkungan yang indah dan nyaman, bersih, selain menjadi pemandangan yang indah, juga menjadi penunjang kebersihan di masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan penumpukan limbah tak berguna dan juga penurunan dalam kesehatan maupun kebersihan lingkungan tersebut. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pusat Statistika. Pause. Wait, Aji, aku tahu ini salah. Jadi I meant to say statistika, not statistiska. Ya, lanjut. Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan yang memerlukan tindakan segera untuk perbaikan, terutama masalah sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia, menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Wah. Dan dari total produksinya, hanya 65,71% saja yang bisa terurai, terolah. Sedangkan sebelum lanjut, aku bakal ngejelasin kondisi salah satu desa yang menjadi kegiatan kami di Jatinangor. Ini adalah Desa Sayang, tepatnya di RW 13, Posyandu Wala 13, Dusun Caringin. Well, technically di maps, ini masih termasuk wilayah Desa Sayang. Aku nggak tahu kenapa ini tulisannya Caringin. Well, maaf ya semuanya, aku masih buta maps di Jatinangor ini. Intinya adalah, masalah pengelolaan sampah di Desa Sayang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tapi juga berpotensi meningkatkan resiko penyakit menular, seperti DBD. Apa itu DBD? DBD merupakan singkatan dari demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kenapa DBD berbahaya? Ada 4 alasan kenapa DBD berbahaya. Yang pertama, DBD bisa menimbulkan resiko komplikasi serius. Yang kedua, DBD bisa menimbulkan penurunan trombosit. Yang ketiga, bisa menimbulkan dehidrasi. Dan yang keempat, sesuai dengan namanya, demam berdarah. DBD bisa menimbulkan gejala pendarahan yang bisa berakibat fatal. Setelah mengetahui bahaya dari DBD, lantas bagaimana cara menanggulanginya? First and foremost, ketika kita sadar bahwa kita sedang mengidap DBD, kita harus langsung melakukan pengecekan terhadap fasilitas kesehatan untuk mengetahui diagnosis lanjut dan juga penanganan. Penanganannya bisa berupa rawat inap, pengecekan trombosit, dan lainnya. Setelah melakukan penanggulangan, sebaiknya kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini ada banyak jenisnya. Yang pertama dan yang paling umum diketahui orang adalah 3M. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Menguras. Kita bisa menguras dan membersihkan tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk, seperti bak mandi, vas bunga, tanaman, dan tempat penampungan air lainnya. Kedua, menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penyimpanan air agar nyamuk tidak dapat berkembang biak, agar tidak ada jentik nyamuk.
Yang ketiga, mendaur ulang. Nah, barang bekas yang bisa menampung air seperti ban, kaleng, atau botol perlu didaur ulang atau disingkirkan untuk mencegah tempat bertelur nyamuk. Last but not least, untuk meningkatkan kualitas air yang tergenang di got, selokan, dan semacamnya, kita bisa menggunakan ecoenzyme. But this is where ecoenzyme come into places. Ecoenzyme adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik berupa kulit buah campur dengan gula dan air yang mengalami fermentasi untuk menghasilkan just magical liquid. Apa fungsinya? Ecoenzyme memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, penghilang hama. Yang kedua, pembersih rumah tangga, pembersih air, pembersih tanaman, dan lain-lainnya. Fungsi ecoenzyme yang pertama yaitu adalah menghilangkan bau tidak sedap. Nah, ecoenzyme dapat digunakan untuk menghilangkan bau di kamar mandi, di dapur, di tempat sampah, maupun bau hewan peliharaan. Nah, penggunaan ecoenzyme ini efektif karena enzim yang dihasilkan dapat mengurai zat organik penyebab bau. Yang kedua, pembersih rumah tangga. Ecoenzyme dapat digunakan untuk membersihkan keramik, kloset, wastafel, kerak, dan lain-lainnya. Ecoenzyme juga dapat digunakan untuk membersihkan lantai, meja, kaca, dan peralatan dapur. Yang ketiga, pupuk organik dan penyubur tanah. Ecoenzyme dapat menyuburkan tanaman untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah ecoenzyme dapat mempercepat penguraian limbah. Produk ini digunakan untuk mempercepat penguraian limbah organik di saluran pembuangan atau septic tank. Ecoenzyme juga digunakan untuk mengolah air limbah dengan menuangkannya kepada air yang tercemar untuk membantu menguraikan polutan dan memperbaiki kualitas air. Setelah semua itu, kelompok kami akan melakukan sebuah penyuluhan tentang DBD, dimulai dari perencanaan dan persiapan. Yang pertama, kami akan menentukan target atau kelompok audiens sasaran penyuluhan ini, yaitu warga-warga desa. Setelah kami menentukan, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu ketua RW dan pihak posyandu. Selagi mengurusi hal-hal untuk pelaksanaan hari H, kami akan mempersiapkan materi penyuluhan, sekaligus menyiapkan ecoenzyme yang akan kami demonstrasikan pembuatannya pada saat hari H nantinya. Setelah pengumpulan alat berupa sarana maupun prasarana, setelah mengumpulkan alat, baik merupakan sarana ataupun prasarana, tiba hari H di mana kami akan memulai penyuluhan kelompok. Penyuluhan dimulai dengan pembukaan, perkenalan, lalu penyampaian materi tentang apa itu DBD, apa bahayanya, dampak, cara penanggulangan, pencegahan, lalu akan kami kaitkan dengan fungsi ecoenzyme yang dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatannya kepada warga desa. Sesi selanjutnya adalah Q&A yang akan dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Sebelum mengakhiri kegiatan penyuluhan, kami akan melakukan praktik langsung, yaitu menebarkan atau menuangkan ecoenzyme ke selokan, got maupun genangan air yang kami anggap bisa diperbaiki dengan ecoenzyme tersebut. Setelah penyuluhannya selesai, kami akan melakukan quality control setiap 2 minggu sekali untuk melihat apakah ada perubahan, baik dari segi jentik-jentik nyamuk maupun bau tak sedap dari sekitar area
yang telah kami lakukan tindak lanjut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.